Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia pernah akan membeli jet tempur buatan Rusia yaitu Sukhoi Su-35 bos. Tapi sayang beribu sayang, hal itu pun belum terwujud sampai saat ini. Apalagi kini Rusia tengah dihantam berbagai macam sanksi karena perangnya dengan Ukraina and the gang. Namun kini, kabar terbarunya, ada lagi negara yang berencana untuk menawarkan jet-jet tempur Sukhoi buatannya ke pasar Asia Tenggara termasuk ke kita Indonesia bos. Tentunya dengan izin dan restu dari Rusia. Di mana negara ini adalah negara perindavan India. Nah loh. Lantas jet-jet tempur Sukhoi apakah itu yang mau ditawarkan India ke Indonesia? Apakah ini buatan Rusia yang dipasarkan oleh India ataukah langsung Sukhoi buatan India? Dan jet tempur Sukhoi apakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Tiongkok yang tiba-tiba mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu kekuatan penting bagi perdamaian dunia. Nah, kekuatan penting apakah maksudnya? Dan apakah tujuannya menyebut-nyebut nama Indonesia bos? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari India yang kini akhirnya mendapat restu untuk menjual jet-jet tempur Sukhoi ke negara-negara Asia Tenggara termasuklah kita Indonesia. Dikutip dari Indomiliter dan beberapa sumber-sumber berita asing berikut bos. Diketahui bahwa kini negara perindavan India berencana membangun jet-jet tempur Sukhoi-nya secara lokal dan kini juga bakal menargetkan pasar negara-negara di Asia Tenggara untuk ekspor Sukhoi buatannya. Nah, jadi jet tempur Sukhoi yang mau dipasarkan India ke Asia Tenggara ini adalah asli buatan lokal orang-orang India bos. Ngeri sedap. Nah, pasti ada yang nanya nih, loh bang, kok nggak Rusia sendiri aja yang ngejual produknya ke kita? Nah, memang bagusnya kalau beli Sukhoi baru ya dari Rusia langsung bos. Cuma untuk saat ini karena perangnya dengan Ukraina, Rusia pun akhirnya mengalami ganjalan untuk mengekspor jet-jet tempurnya ini. Dan hal ini pun dikarenakan oleh beragam pembatasan perbankan sampai sanksi katsa yang kini telah menjadi batu sandungan utama bagi Rusia untuk bergerak bos. Dan akibat hal ini Rusia dan India pun bekerja sama untuk membuat suatu terobosan baru. Di mana India lewat perusahaan manufaktur jet tempurnya yaitu Hindustan Aeronautics Ltd atau HAL kini berencana untuk lanjut memproduksi jet tempur Sukhoi Su-30-nya secara lokal untuk dijual ke pasar ekspor. Dan terkait rencana pemasaran Sukhoi India ini, perusahaan Hindustan Aeronautics Ltd ini pun berencana untuk memasarkan jet tempur Sukhoi Su-30-nya ke negara-negara yang telah mengoperasikan pesawat tempur tersebut seperti katanya Malaysia, kemudian negara kita Indonesia, Myanmar, dan juga Vietnam. Nah loh, lantas pertanyaannya, sehebat apakah sebenarnya India mampu memproduksi jet tempur ini? Apakah bisa mereka produksi sendiri bos? Dan seberapa banyak jet tempur Rusia yang sudah dapat diproduksinya dan jet-jet tempur apakah itu? Oke, jadi di sini perlu kalian ketahui bos bahwa India sendiri sudah mampu memproduksi jet-jet tempur Sukhoi khususnya Su-30 MKI di negaranya secara lokal. Bahkan lewat perusahaan dirgantaranya yaitu Hindustan Aeronautics Ltd atau HAL tadi sejak tahun 2001 silam sudah memproduksi sebanyak ratusan unit secara lisensi di dalam negeri India. Dan kini mantapnya Rusia pun dilaporkan telah mendukung usulan India dan HAL untuk memproduksi pesawat tempur Sukhoi Su-30 di fasilitas Nasik yang selanjutnya akan memperkuat kerjasama pertahanan antar kedua negara. Bahkan dikatakan oleh seorang sumber bahwa kolaborasi antara India dan Rusia ini menunjukkan dukungan bersama untuk transfer teknologi dan produksi bersama seperti yang ditekankan selama kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi baru-baru ini ke Moskow bos. Dan kemampuan India
untuk memproduksi jet tempur ini pun sepertinya tak perlu diragukan lagi. Pasalnya baru-baru ini, Menteri Pertahanan India telah menyerahkan Sukhoi Su-30 MKI-nya yang ke-100 yang telah diservis penuh kepada Angkatan Udara India. Bahkan tak cuma itu, perusahaan HAL India ini pun juga meningkatkan dan memodernisasi Su-30 MKI Angkatan Udara India dengan melengkapinya dengan sistem dan komponen yang lebih canggih, di mana berdasarkan program modernisasi dan peningkatan kemampuan, HAL India ini pun melengkapi pesawat tempur Su-30 MKI-nya dengan radar canggih, kemudian sistem kendali misi baru, kemudian juga dilengkapi dengan kemampuan peperangan elektronik dan mengintegrasikannya dengan sistem persenjataan modern. Sampailah dengan uji coba kecerdasan buatan pada jet-jet tempur Sukhoi Su-30 MKI-nya, bos. Ngeri, ngeri, sedap. Jadi mungkin bisa dibilang Su-30 MKI India ini lebih canggih daripada pendahulunya. Nah, pertanyaannya nih bos, kini bagaimana jika India tiba-tiba menawarkan Su-30 MKI buatannya ke Indonesia? Apalagi kalau tiba-tiba mereka bilang mau full TOT. Apakah cocok bagi kita Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Kini datang dari China Tiongkok. Negara pimpinannya Pak Xi Jinping yang baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia adalah kekuatan penting bagi perdamaian dunia. Nah, dikutip dari E-News, pernyataan ini pun dinyatakan langsung oleh utusan khusus China untuk Eurasia, yaitu Mr. Li Hui, yang awalnya mengatakan bahwa Brazil, Indonesia, dan Afrika Selatan meyakini bahwa berlarutnya konflik Ukraina tidak hanya disebabkan oleh tindakan Rusia dan Ukraina. Permusuhan itu juga disulut oleh berbagai perusahaan senjata global yang berambisi meningkatkan penjualan produk militer mereka lewat perang. Bahkan Mr. Li Hui ini pun menyebut Indonesia, Brazil, dan Afrika Selatan sebagai perwakilan dari global selatan sekaligus kekuatan penting dalam mempromosikan perdamaian dunia. Ia katakan mereka telah menjaga komunikasi dengan Rusia dan Ukraina dan tetap berkomitmen pada penyelesaian politik atas krisis tersebut melalui dialog dan juga negosiasi. Di mana pada tanggal 28 Juli hingga 7 Agustus lalu, Mr. Li ini pun telah mengunjungi Brazil, Afrika Selatan, dan juga negara kita Indonesia, bos. Ia mengadakan pembicaraan dengan para pejabat masing-masing negara mengenai penyelesaian krisis Ukraina, dan ia katakan bahwa semua pihak meyakini bahwa alasan berlarutnya krisis tidak hanya menyangkut Rusia dan Ukraina, tetapi pada kenyataannya konflik tersebut dimanipulasi oleh kompleks industri militer tertentu, ujar Li Hui. Nah, di sini dapat kita tangkap, bos, sepertinya China ingin menggandeng kekuatan-kekuatan besar negara berkembang seperti kita Indonesia, kemudian Brazil sampai Afrika Selatan untuk ikut turun gunung menyelesaikan konflik Ukraina. Dan juga China sepertinya ingin menghentikan suplai senjata-senjata tersebut ke Ukraina. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.